Halo adik-adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat petang. Hari ini kakak mau memberikan informasi tambahan atau informasi terbaru tentang UTBK SBMPTN 2020 ya, yang belum kakak sampaikan di video sebelumnya. Jadi ini anggapannya video part keempat atau part kelima ya, atau part ke-6, nanti sesuai judul di YouTube-nya ya. Oke, yang pertama, nah kalau yang hal-hal yang perlu diperhatikan pendaftar UTBK SBMPTN ini sudah kakak sampaikan sebelumnya ya, tapi kakak sampaikan ulang. Oke, untuk sebelumnya sumbernya atau source-nya di sini adalah Instagram resmi dari LTMPT official ya. Yang pertama, untuk pendaftaran UTBK SBMPTN itu dimulai 2 sampai 20 Juni. Jadi untuk pembayaran UTBK SBMPTN-nya juga maksimal 20 Juni ya. Oke, tapi ya jangan bayarnya atau pendaftarannya pas-pasan 20 Juni juga ya. Karena kan untuk konfirmasi pembayaran itu dia bisa lebih dari 1 hari kan. Oke, jadi seperti itu. Lalu telah memiliki akun LTMPT ya. Jadi yang belum punya akun LTMPT otomatis tidak bisa mendaftar UTBK SBMPTN 2020 ya. Jadi akun LTMPT itu terakhir pembuatannya sampai 5 April 2020 ya. Terus yang pernah mendaftar SNMPTN 2020 tapi tidak dapat, nah itu juga otomatis punya akun LTMPT ya, seperti itu. Yang ketiga, yang sudah lulus SNMPTN ya, jalur undangan, tidak bisa mendaftar UTBK SBMPTN. Oke, itu sudah pasti ya, karena kan sudah ada jatahnya di SNMPTN. Untuk lokasi pusat UTBK terdekat dengan tempat tinggal. Jadi untuk yang di daerah Palangkaraya, UTBK-nya lokasinya di UPR atau Universitas Palangkaraya. Lalu poin kelima, hanya bisa mendaftar UTBK SBMPTN 1 kali ya. Untuk yang pemilik nomor KIP itu untuk pendaftaran UTBK yang 150.000 itu tidak perlu kalian bayarkan ya, khusus untuk yang penerima KIP kuliah ya. Untuk tata cara pendaftaran KIP kuliah sudah kakak sampaikan di video sebelumnya, bisa kalian cek ya di YouTube ini. Terus yang poin ke-6, pilih prodi sesuai persyaratan jurusan SMTA yang ditetapkan PTN. Nah, untuk pemilihan prodi di sini ada 2 ya. Jadi sistemnya seperti ini. Boleh 1 universitas dengan 2 prodi ya. Tapi yang pasti adalah urutan itu menentukan yang paling utama ya. Misal pilihan pertama. Jadi pilihan pertama itu biasanya ya yang paling kuat untuk dapat. Pilihan kedua kemungkinan tidak dapat. Jadi seperti itu. Bisa 1 univ 2 prodi atau 1 univ 1 prodi, yang satunya lagi univ lainnya dengan prodi yang lain ya. Jadi maksudnya 1 univ 1 prodi pilihan pertama, pilihan keduanya univ yang lain atau prodi yang lain. Oke, contohnya gini ya. Kalau pakai universitas, jadi misal kalian opsi yang pertama Universitas Palangkaraya, kalian mau pakai prodinya yang sama gitu. Oh, bukan prodi yang sama ya. Universitasnya hanya Universitas Palangkaraya, tapi kalian pilihannya prodinya dua-duanya di Universitas Palangkaraya. Jadi prodi pertama misal matematika, prodi keduanya di fisika. Nah, tapi itu 2 prodi itu ada di Universitas Palangkaraya. Nah, seperti itu boleh. Terus yang opsi kedua, 2 univ yang berbeda ya. Misal satunya Universitas Palangkaraya, satunya lagi Universitas di Banjarmasin ULM ya, itu boleh seperti itu. Terus satunya lagi Politeknik. Untuk Politeknik itu nggak bisa crossing ya, nggak bisa satunya universitas satunya Politeknik, itu nggak bisa. Jadi kalau mau ngambil Politeknik negeri hanya bisa Politeknik negeri juga ya, seperti itu. Jadi sistemnya 1 Politeknik negeri boleh 2 prodi atau 2 prodi dengan Politeknik negeri yang berbeda, seperti itu. Poin yang ketujuh, pastikan isian data sudah benar termasuk data disabilitas jika ada.
Nah, kalau misal kalian bukan disabilitas, jangan diconteng ya. Kalau misal kalian menipu, otomatis kalian tidak akan bisa mengikuti UTBK SBMPTN 2020. Jika sudah simpan permanen, ya sudah sampai cetak kartu, data tidak dapat diubah lagi. Oke. Lanjut ke bagian sini ya. Oke, ini nggak perlu aku sampaikan. Oke, ke FAQ-nya ya, frequently asked question ya, yang sering ditanyakan untuk UTBK SBMPTN 2020 ya. Yang pertama, berapa kali peserta UTBK dapat mengikuti ujian ya. Nah, untuk UTBK tahun ini hanya bisa 1 kali ya. Terus berapa kali pelaksanaan tes pada 1 hari? Itu untuk hari selain hari Jumat 4 sesi. Terus untuk yang hari Jumat hanya 2 sesi ya. Tergantung nanti info dari LTMPT-nya ya. Kan kita masih pandemi COVID-19 kan ya. Terus bagaimana alur pendaftaran UTBK ya? Yang pertama, peserta mendaftar UTBK melalui laman portal SSO. Itu maksudnya di portal di website portal.ltmpt.ac.id ya. Terus peserta memilih pusat UTBK, lalu peserta melakukan pembayaran melalui Bank Mitra. Nah, untuk pembayaran itu ada di tahap kedua ya. Nanti untuk pendaftaran UTBK ini ada 5 tahap. Ya, tahap pertama pengisian biodata, tahap kedua pengisian pusat UTBK. Ya, setelah kalian sampai tahap kedua nanti akan dikasih kode pembayaran ya. Nah, setelah kalian melakukan kode pembayaran, baru bisa lanjut ke tahap ketiga, yaitu pemilihan prodi, seperti itu. Jika peserta memiliki nomor KIP kuliah dan ada flag bebas biaya UTBK, maka akan langsung mendapatkan nomor peserta ya. Jadi untuk yang penerima KIP kuliah, dia nggak bayar ya. Jadi dia dari tahap kedua otomatis langsung ke tahap ketiga, langsung hari itu juga ya. Peserta mendapatkan nomor peserta itu untuk yang sudah melakukan pembayaran. Lanjut ke frequently asked question yang kedua. Oke, data apa saja yang dapat diubah pada saat UTBK ya, pada pusat UTBK? Data yang dapat diubah pada pusat UTBK yaitu pas foto, nomor telepon, dan alamat. Nah, untuk mengubah data tersebut, calon mahasiswa harus datang di pusat UTBK pilihan ya. Di pusat UTBK yang kalian pilih ya, lokasi kalian sekarang, dengan membawa data pendukung untuk memastikan kebenaran identitas diri. Data pendukung ini bisa berupa ya kartu pembayaran ya, kartu peserta ujian. Terus apakah pilihan prodi menunjukkan skala prioritas? Iya, benar. Urutan itu menentukan prioritas ya. Jadi pilihan 1 itu ya peluangnya paling besar. Ya. Pastikan pilihan prodi yang dipilih sesuai dengan keinginan atau minat. Oke. Bagaimana sistem pembobotan di sini? Nah, untuk pembobotan di sini, pembobotan dilakukan berdasarkan basis data yang ada setelah tes dilakukan. Sistem pembobotan akan dilakukan seadil-adilnya dengan menggunakan 4 subtes, yaitu TPS ya. Oke, ini info pendaftaran UTBK ya. Jadi pendaftaran UTBK sudah dibuka kemarin tanggal 2 dan terakhir 20 Juni 2020. Untuk pelaksanaan tes UTBK-nya itu 5 sampai 12 Juli. Lalu untuk pengumuman SBMPTN-nya 25 Juli 2020. Lanjut lagi ke bagian peringatan pentingnya ya. Untuk peringatan pentingnya di sini, pastikan mencentang pilihan kebutuhan khusus ya untuk yang tunanetra atau buta. Bagi yang memiliki kebutuhan khusus tunanetra ya, jika tidak mencentang maka akan ditempatkan di ruang ujian yang tidak ada fasilitas tunanetra. Jadi nanti ada fasilitas khusus ya untuk yang tunanetra. Oke, jangan mencentang pilihan kebutuhan khusus tunanetra bagi yang tidak memiliki kebutuhan khusus. Apabila ketahuan kalian tidak diperbolehkan mengikuti ujian UTBK. Nah, ini statistik pendaftaran UTBK SBMPTN 2020 per 4 Juni ya, per hari ini, per 4 Juni 2020 jam 8:07 WIB ya. Jumlah peserta permanen, ini maksudnya yang sudah simpan permanen ya, itu totalnya 288.209.
Untuk jumlah peserta seleksi proses pendaftaran ini ya, yang belum selesai pendaftaran itu sebanyak 127.000. Nah, jumlah peserta regulernya itu 86.949. Lalu jumlah peserta KIP kuliah itu 40.232. Nah, ini dan masih bisa bertambah ya. Pastikan isian data kalian sudah benar termasuk pilihan pusat UTBK dan data disabilitas. Jika sudah simpan permanen atau cetak kartu, data sudah tidak dapat diedit ya, tidak dapat diubah lagi. Oke, kakak lanjutkan ke bagian part 2 tadi sudah ya, part 2 tadi sudah. Ini yang UTBK SBMPTN 2020. Oke. Lalu tambahan lagi adik-adik ya, tambahan lagi di sini untuk FAQ-nya. Ya, FAQ-nya di sini ada tambahan. Untuk FAQ part ketiga ya. Akan kakak tampilkan di screen. Oke, tunggu sebentar ya adik-adik, kakak tampilkan dulu di screennya untuk tambahan informasi ke kalian ya. Oke, ini ya untuk tambahan informasinya. Yang pertama, bagaimana pemilihan sesi UTBK ya. Siswa tidak dapat memilih sesi ya. Jadi yang menentukan sesi 1, 2, 3, 4 itu pihak LTMPT UTBK SBMPTN 2020 ya. Bagian lalu, nah ini ya yang paling krusial ya. Bagian soal manakah yang akan disajikan dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi sebagian soal TPS akan disajikan dalam bentuk bahasa Inggris ya. Jadi persiapkan diri sebaik mungkin dalam hal kemampuan bahasa Inggris. Jadi kemungkinannya adalah pada bagian soal pada bagian soal kemampuan bahasa ya. Nah, di situ kemungkinan ada bahasa Inggrisnya ya. Jadi seperti itu untuk yang bahasa Inggrisnya. Nah, terus untuk yang bahasa Inggrisnya biasanya materinya sama seperti TBI ya. TBI pada sekolah kedinasan yaitu tes bahasa Inggris. Ada readingnya, ada errornya ya. Jadi untuk yang pernah belajar TBI untuk persiapan STAN, jadi kalian punya itu ya, punya bekal untuk persiapan tes TPS nanti. Apakah akan terjamin ketika sudah memilih pusat UTBK tertentu akan mendapatkan sesi tes di pusat UTBK tersebut? Itu sudah pasti ya. Itu sudah pasti. Jadi kalau misal kalian sudah pada sesi pembayaran ya, kan pemilihan pusat UTBK itu kan dilakukan pada tahap kedua. Ya, pada tahap kedua. Jadi tahap kedua itu kan pembayaran juga. Jadi kalau misal kalian sudah berhasil bayar, terus pada tahap kedua kalian sudah simpan permanen ya, otomatis kalian pasti di sana ya, di pusat UTBK yang kalian pilih. Oke, bagaimana protokol kesehatan ketika ujian ya? Di sini peserta harus berada dalam kondisi suhu tubuh normal atau sehat saat mengikuti ujian. Peserta harus menggunakan masker ketika mengikuti ujian. Oke, jadi jaga kesehatan kalian baik-baik. Jangan sampai sakit, jangan sampai demam. Kalau misal kalian demam ya otomatis kalian tidak bisa mengikuti UTBK ya, karena kan lagi pandemi seperti ini. Yang sakit-sakit itu pasti ada kemungkinan tidak diperbolehkan masuk ya. Oke, baik adik-adik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk
informasi pendaftaran UTBK SBMPTN 2020 untuk FAQ-nya ya, FAQ-nya. Semoga dapat membantu adik-adik untuk pendaftaran UTBK SBMPTN 2020. Oke, apabila ada yang mau ditanyakan bisa langsung di kolom YouTube-nya atau langsung ditanyakan ke Kakak Lot PM ya. Karena kontak Kakak sudah Kakak tampilkan di sini ya, di video ini. Silahkan ditanyakan adik-adik ya, ada di bawah sini. Oke, selamat pagi adik-adik, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat petang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.